Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita berada di sebuah tempat yang agung, dari sebaik-baik tempat yang berada di atas muka bumi, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat yang berada di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Kita berada di rumah, sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus syakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka mentilawah kitab Allah. Maksudnya mentilawah kitab Allah bukan sekedar membacanya saja. Ini berbeda dengan makna tilawah yang banyak dipahami oleh orang-orang. Seakan-akan tilawah itu hanya sekedar bagaimana melafadzkan. Tapi tilawah itu ada tiga makna. Ada tilawah secara lafadz, ada tilawah secara hukum, dia tadabbur akan kandungan dan maknanya, dan ada tilawah dalam sudut dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, dia disebut tilawah juga. Jadi mereka duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah mentilawah kitab Allah, kecuali akan turun di tengah mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut siapa yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita semua dengan rahmat dan taufiknya, dan selalu menyirami hati-hati kita semua dengan ketenangan dan apa-apa yang dicintai olehnya. Dan semoga Allah menjadikan majlis kita ini, pertemuan kita di pagi hari ini, sebagai pertemuan yang dirahmati, selalu membawa rahmat untuk kita di dalam kehidupan, menjadi rahmat untuk kita di sakaratul maut, di alam kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita berada di masjid ini dalam suasana ibadah, suasana yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini termasuk hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Dari pokok perkara yang harusnya menjadi sumber perhatian pada setiap muslim dan muslimah, yaitu bagaimana dia memperhatikan kondisi hatinya, menata dan menjaganya. Karena hati ini itu dari awal perkara yang diperintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau memperhatikannya, mensucikannya. Di dalam ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus sebagai seorang rasul, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka qum fa'andzir wa thiyabaka fatahhir.
Jadi perintah untuk mensucikan pakaianmu. Dan pakaian di sini datang beberapa penafsiran di kalangan para as-salaf rahimahumullahu taala, dan di antara penafsiran yang populernya, dan ini yang lebih mencocoki konteks dari ayat, bahwa thiyabak bermana hatimu, apa yang berada di dalam dadamu hendaknya kamu sucikan, kamu bersihkan. Kamu bersihkan dari kesyirikan, kamu bersihkan dari hal-hal yang bisa membahayakan hati tersebut. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pentingnya memperhatikan kondisi hati ini. Tatkala ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk hal ini. Dan di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seseorang itu terkait dengan rupanya ataupun jasad-jasadnya, tapi yang dilihat pada kita di antara paling pokoknya adalah amalan-amalan hati. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian. Jadi tatkala dua hal ini menjadi sudut perhatian Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba, maka harusnya dia memiliki perhatian yang khusus di dalam kehidupannya. Dan ini dia jadikan sebagai salah satu amalan pokoknya di dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana dia selalu memperhatikan kondisi hatinya, menata dari keberadaan hati ini selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu namanya saja al-qalb dalam bahasa Arab. Al-qalb itu artinya suatu yang berbolak-balik. Iya. Dia tidak dalam satu kondisi dan keadaan. Kalau dikatakan menata frekuensi hati, tidak ada frekuensi tetap, gelombang tetap untuk hati itu. Karena hati itu berbolak-balik. Sebagaimana keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan hati salah satu amalan di dalam keimanan. Salah satu amalan di dalam keimanan. Tapi menjaga kondisi hati, dia berada di batasan, di jalur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang datang di dalamnya agama para nabi dan para rasul. Dan itulah yang diterangkan di dalam syariat kita. Iya. Karena kondisi hati yang sedemikian rupa, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar supaya hatinya ditetapkan di atas agama. Dan beliau memohon dengan menyebut ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Iya. Itu dari keindahan di dalam berdoa. Dari keindahan di dalam berdoa.
Seorang itu ketika dia berdoa kepada Allah, dia menyebutkan nama dan sifat Allah terkait dengan doa yang akan dia panjatkan. Kalau dia minta rezeki misalnya, dia berdoa terkait dengan nama-nama itu. Misalnya dia berkata, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Wasi', Ya Karim. Ya Allah, Ya Maha Merahmati, Ya Maha Rahim, Maha Dermawan, Maha luas pemberiannya, Maha mulia. Itu kan nama terkait dengan apa yang kita minta, rezeki yang kita minta. Iya. Jangan dia berdoa rezeki, dia berkata, Ya Qawi, Ya Syadid al-Iqab, Ya Sari al-Hisab. Ya Allah, yang Maha kuat, yang Maha keras siksaannya, yang Maha segera hisabnya, berilah rezeki kepadaku. Itu tidak nyambung doanya. Jelas ya? Nah, itu bukan etika di dalam berdoa. Doa itu seorang memanjatkan apa yang dia minta kepada Allah, dia sebut dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mencocoki apa yang dia minta. Nah, itu subhanallah, bahasa yang dipakai oleh Nabi luar biasa. Ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Hati itu bukan di tangan kita. Hati itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, teguhkan hatiku, ala dinika wa ta'atik, di atas agama dan ketaatan kepada engkau. Jadi mohon kepada Allah supaya diteguhkan hatinya di atas agama dan ketaatan. Iya. Allah telah menerangkan sebab-sebab keteguhan hati. Apa-apa yang membuat hati itu teguh, apa-apa yang membuat hati itu baik. Inilah yang perlu kita pelajari pada kesempatan ini agar supaya kita bisa menata hati dengan lebih baik dan memperhatikan bagaimana kondisi hati ini. Selain daripada itu, sebelum saya menguraikan dari hal-hal yang diperlukan di dalam menata hati, saya perlu ingatkan juga bahwa amalan-amalan hati ini itu termasuk pintu ibadah, pintu ketaatan yang sangat besar. Iya, pintu ketaatan yang sangat besar. Karena itu fikih terbesar di tengah para ulama, alim ulama adalah hal-hal yang terkait dengan fikih hati. Hal-hal yang terkait dengan fikih hati. Betul, di dalam amalan badan itu ada fikihnya. Dalam ucapan lisan juga ada fikihnya. Iya. Tapi seluruh hal tersebut itu ada kaitannya dengan amalan hati. Ada kaitannya dengan amalan hati. Bahkan kadang ada amalan badan luar biasa. Amalan badan ini pengorbanannya juga luar biasa. Tetapi karena kita tidak dibarengi dengan amalan hati yang membenarkan amalannya bisa menjadi sia-sia. 3 orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka adalah 3 pelaku ibadah. 3 pelaku ibadah. Iya. Bukan kaum musyrikin, bukan orang-orang kafir, tapi ini 3 pelaku ibadah didatangkan pada hari kiamat. Ada yang berjihad di jalan Allah, ada yang mempelajari ilmu, iya, membaca Al-Quran, dan ada yang bersedekah. Tatkala seluruh amalan ini dia lakukan ria, mengharap sanjungan manusia, tidak ada amalan hati berupa keikhlasan yang menyertainya, maka amalan-amalan besar itu menjadi tidak bermanfaat. Bahkan mereka dihitung sebagai 3 golongan yang dipanggang. Yang paling pertama masuk ke dalam neraka. Itu bahasa haditsnya, awwal man tusa'ar bihimun nar. Orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Karena itu kata Ibn Raslan rahimahullah di dalam Manzumah Az-Zabad,
Kata beliau, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun qabla ubadil wathan. Seorang alim dengan ilmunya dia tidak beramal, dia akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Iya. Dasarnya kenapa? Karena masalah keikhlasan. Tidak ada dari amalan hati yang menyertainya. Dan datang dari sebagian as-salaf, mereka berkata, rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Karena ada sebuah amalan yang kecil tapi menjadi sangat besar karena niatnya. Dan kadang ada amalan yang besar, dia menjadi kecil karena apa? Karena niatnya. Ada amalan-amalan kadang dianggap remeh, biasa, tapi subhanallah dia bisa menjadi penggugur dosa, penggugur kesalahan, bisa menyebabkan dia dimasukkan ke dalam sorga. Seperti dua kisah itu ya. Ada seorang lelaki yang dia ini disifatkan banyak dosa dan maksiat. Dan kisah lainnya seorang perempuan yang dikatakan dia pezina. Keduanya berjalan di tengah terik matahari yang sangat panas, kehausan, lalu turun ke sumur. Ini dua kisah berbeda ya, tapi ada kemiripan. Iya. Begitu selesai minum dari sumur, naik ke atas, diketemukan ada anjing yang mengitari sumur ini. Lidahnya sudah keluar, saking kehausannya, sudah mulai memakan tanah. Maka mereka pun merahmati anjing ini. Turun. Si perempuan ini, dia penuhi kondeknya dengan air. Si laki-laki di kisahnya, dia penuhi sepatunya dengan air. Kemudian diberi minum kepada anjing tersebut. Maka disebut di situ beberapa keutamaan. Si perempuan diampuni, si laki-laki ini dimasukkan ke dalam surga. Jangan dilihat, oh ini dia cuma beri minum. Nah itu ada amalan hati yang membarenginya. Itu posisi mereka di situ. Ketika melakukannya, tidak ada manusia yang melihat. Tidak perlu ada ria di situ. Ya, itu tulus karena Allah, rahmat kepada makhluk Allah dia lakukan menjadi besar dari pahala dan apa? Ketaatan. Nah, ini dari fikih amalan hati. Penting untuk diperhatikan. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan amalan-amalan yang amalan-amalan itu disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga akhir kiamat. Para sahabat salat, kaum muslimin yang lainnya juga apa? Salat. Para sahabat puasa, kaum muslimin juga puasa. Para sahabat haji, kaum muslimin juga haji. Para sahabat bersedekah mengeluarkan zakat, kaum muslimin juga bersedekah mengeluarkan zakat. Yang membedakannya apa? Itu amalan hati. Karena itu kata sebagian ulama, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala sadaqatin wala siyam walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan sesuatu, tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia salat, tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia puasa, dengan banyaknya dia bersedekah. Tapi Abu Bakar itu mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Iya. Inilah hati. Dia ada fikihnya. Ada fikih untuk memahami amalan-amalan hati. Iya. Sehingga seseorang itu di kondisi apapun dia bisa meraih pahala-pahala yang besar. Orang-orang tidak melihatnya. Orang-orang tidak melihatnya. Amalan zahir tidak menampakkan. Tapi kalau dipolisi dengan amalan hati yang luas, maka amalan itu bisa menjadi luas juga. Iya. Karena itu sebagian ulama mengatakan ada dua orang yang sholat. Sekarang waktu yang seperti ini misalnya, ada orang yang masuk ya ke masjid, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, kan begitu? Iya. Zahirnya sholat 2 rakaat, tapi yang pertama dia niatnya sholat tahiyatul masjid saya, bagus, dapat 1 pahala.
Yang lainnya dia baru berwudu masuk masjid, ini di waktu duha dia punya 3 niat, 2 rakaat untuk sunnah wudu, untuk sholat tahiyatul masjid, untuk sholat apa? Sholat duha. Kira-kira banyak mana pahalanya? Untuk 3 sholat atau 1 sholat? Ini 3 sholat dalam 2 rakaat. Yang membedakan apa? Sama-sama 2 rakaat dari sisi zahirnya, tapi membedakan adalah apa? Niatnya. Belum lagi berbicara masalah khusyuk, ikhlas di dalam sholat. Iya. Sebagian ulama menyebutkan ada 2 orang sholat sebagai makmum. Ya namanya sebagai makmum pasti gerakannya semuanya sama. Imam takbir ikut takbir, imam ruku ikut ruku, imam salam juga ikut salam. Tapi yang satu sholatnya di bumi, yang satu sholatnya di langit. Iya. Ini sesuatu di dalam hati. Iya. Dan para sahabat Nabi SAW, mereka tidak terkalahkan dari sudut itu. Karena itulah umat ini, bagaimanapun amalan soleh yang dia lakukan setelah para sahabat, mereka tidak mampu mencapai kedudukan para sahabat Rasulullah SAW dari sudut amalan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. "Lau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Andai kata salah seorang di antara kalian dia punya harta sebesar gunung berisi emas atau berupa emas, lalu harta emas ini dia infakkan di jalan Allah. Iya. Ini amalan besar atau tidak? Amalan besar ya. Dia infakkan di jalan Allah. Maka amalannya itu tidak mencapai 1 mud, 2 telapak tangan amalan sahabat. Jangankan 2 telapak tangan, setengahnya saja tidak akan mencapai amalannya sahabat. Iya. Nah, karena itu kita juga dibekali amalan hati supaya bisa di akhirat itu bersama para sahabat. Itu keistimewaannya di amalan hati. Kalau amalan badan, ketaatan dan amalan-amalan hati yang dilakukan oleh para sahabat, kita tidak mencapainya. Kita kalah jauh dari hal tersebut. Tapi Nabi berikan sesuatu yang indah. Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadits dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan mendengarkan hadits ini, kata Anas bin Malik, saya sangat bergembira sekali. Bahkan beliau katakan, selama saya hidup tidak ada kegembiraan saya melebihi 2 hal. Hal yang pertama, ketika saya masuk ke dalam Islam. Dan hal yang kedua, ketika saya mendengarkan hadits ini dari Rasulullah SAW. Apa haditsnya? Kata Nabi SAW, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Saya mau tanya, cinta itu urusan apa? Lisan atau jasad atau hati? Nah, ini urusan hati. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulnya, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar. Saya berharap dikumpulkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar di sorga, bersama Umar di sorga, walaupun saya tidak sanggup melakukan amalan-amalan mereka. Walaupun tidak sanggup melakukan apa? Amalan-amalan mereka. Nah, ini sudut amalan hati memang. Tapi kita saja, kalau dibanding dengan sahabat dalam hal cinta, tidak mungkin kita sampai seperti kecintaannya siapa? Kecintaannya para sahabat. Iya. Apalagi di masa sekarang ini, masa penuh dengan fitnah, penuh dengan apa? Ujian dan cobaan. Dalam hal cinta saja, seorang kadang ada kehidupan dunianya, kadang lebih dia utamakan di atas kehidupan akhiratnya. Dari figur-figur tokoh-tokoh, iya. Orang-orang di umum misalnya, memang terdidik melihat tokoh-tokoh, ekon-ekon atau siapa begitu, yang mereka banggakan. Kalau anak-anak muda hafal semua pemain sepak bola itu, ya jelas ya, hafal semua.
dari pemain utamanya sampai pemain cadangannya hafal semua namanya. Kalau diminta biografinya bisa diberi biografi, Masya Allah. Tapi kalau ditanya siapa nama Khulafa ar-Rasyidin, ya banyak yang bolong-bolong. Ya. Diberi pertanyaan lebih daripada itu, siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Mungkin ada yang berkata, oh itu apalagi nih, saya baru dengar. Ya. Jelas ya? Jadi ujian-ujian dan fitnah-fitnah seperti ini kadang membuat hati itu bisa jauh. Ya. Tapi kalau seorang mengenalnya, mempelajarinya, inilah dari sebab-sebab yang mengangkat derajat dan kedudukan. Ya, karena itu kenapa di kajian-kajian ahli sunnah itu selalu dibahas buku-buku akidah. Karena di buku-buku akidah itu banyak pembahasan-pembahasan, diantaranya pembahasan terhadap menghormati para sahabat dan mencintai mereka. Ini diantara hal yang diperlukan untuk hati, supaya menjadi hati yang besar, hati yang selamat. Iya. Dan itulah yang bisa menata hati tersebut. Baik, kita akan rinci nanti pembahasan seputar hal tersebut. Jadi maksud saya di sini, saya ingin menerangkan bahwa amalan-amalan hati itu perkara-perkara yang besar, hal-hal yang dahsyat. Itu ada fikih, perlu dipelajari di dalamnya. Perlu dipelajari di dalamnya. Dan apabila seorang menguasai hal ini, dia punya fikihnya, maka itu adalah orang yang paling mampu menata kondisi hatinya. Orang yang paling mampu menata kondisi hatinya. Iya. Baik. Kemudian di antara pendahuluan sebelum kita masuk ke tema inti di pembahasan ini, para ulama rahimahumullah ta'ala itu membagi hati menjadi 3. Hati itu dibagi menjadi 3. Hati yang pertama adalah hati yang hidup. Hati yang pertama adalah hati yang hidup. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang kedua adalah hati yang sakit. Dan hati yang ketiga adalah hati yang mati. Adalah hati yang mati. Ini 3 jenis hati. Ya. Kita perlu untuk mengetahuinya. Dan 3 jenis hati ini semuanya ada sebab-sebab yang menjadikan dia seperti itu. Hatinya hidup, apa sebab yang menghidupkan hatinya? Itu ada sebab-sebabnya. Hatinya sakit, apa penyakit-penyakit yang bisa mendera hati? Itu ada sebab-sebabnya. Hati itu menjadi mati, apa alasan hatinya menjadi mati? Itu ada sebab-sebabnya. Yang jelas hati dibagi menjadi 3. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Iya. Ayatnya yang menjadi landasan di pembagian hati itu berada di surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 52 hingga 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Ya, baik. Itu 3 ayat ya dari surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diperhatikan baik-baik dari ayat-ayat ini. Kalau ada yang punya mushaf mau dibuka silahkan. Saya akan terangkan sedikit terkait dengan fikih ayat ini supaya kita memahami dari penafsiran ayat. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Iya. Tidaklah kami
mengutus sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, seorang rasul, wala nabiyyin, dan tidak pula kami utus seorang nabi. Jadi menunjukkan bahwa rasul dan nabi itu mananya beda ya. Mananya beda. Jadi tidaklah kami mengutus seorang rasul dan seorang nabi sebelummu illa idza tamanna, kecuali kalau dia punya dari keinginan ya. Apabila dia punya dari keinginan, punya umniyah, alqa syaitanu fi umniyatih, maka syaitan memasukkan godaan-godaan pada keinginannya. Fayansaqullahu ma yulqi syaitan, lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan tersebut. Iya. Ini ayat menunjukkan bahwa orang yang salih, orang yang bertakwa itu bukan dari syarat orang yang salih dan bertakwa dia maksum dari dosa atau maksum dari gangguan syaitan. Jelas ya? Ya, bukan dari syarat orang yang bertakwa dia itu tidak pernah menyentuh dosa, tidak pernah jatuh di dalam kesalahan. Itu bukan syarat ketakwaan. Karena dosa dan kesalahan itu kadang manusia jatuh di dalamnya, dan memang mereka dicipta untuk hal itu. Tapi orang yang bertakwa, ketika dia jatuh di dalam dosa dan kesalahan, terbuka untuknya pintu-pintu ketaatan yang lain. Iya, jelas ya? Ketika dia jatuh dalam dosa, hatinya menjadi nyeri, menjadi pedih, menjadi sangat sakit karena dosa tersebut. Maka pahitnya dosa ini, ketika dia rasakan, itu membuat hatinya menjadi trauma terhadap dosa, sehingga di masa mendatang dia betul-betul benci untuk jatuh lagi ke dalam apa? Ke dalam dosa. Itu kadang terjadi seperti itu pada orang yang bertakwa. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina taqaw idza massakum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kalau dia mendapat gangguan dari syaitan, maka mereka pun segera mengingat. Yang masalah itu kalau dia jatuh dalam dosa terus menerus, menjadi lebih parah. Nah, ini ciri hatinya berbolak jauh ke bawah. Iya. Nah, itu bisa menghancurkannya. Tapi kalau dia jatuh dalam dosa, langsung dia mengingat, fa idahum mubsirun, maka dia pun menjadi sangat jeli di dalam melihat. Maksudnya dia sudah pernah jatuh di dalam satu lubang. Ya, dia sudah tahu ini lubang ini. Lubang binatang buas, bahaya dia kalau jatuh lagi di situ. Jadi begitu dia lewat ke situ, tidak mungkin dia lompat ke lubang itu lagi. Itu orang yang bertakwa, itulah orang yang beriman. Dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dikatakan oleh Nabi, la yuldagul mu'min bi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak terjerembab di dalam sebuah lubang hewan berbuas, binatang buas, sebanyak 2 kali. 1 kali saja dia jatuh. Setelah itu mengambil apa? Mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Jadi syaitan kadang memberikan gangguan pada apa yang diinginkan oleh Nabi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala hapuskan gangguan tersebut. Tsumma yuhkimullahu ayatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ayat-ayatnya. Nah, ini luar biasa ya. Bagaimana para nabi itu betul-betul diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari pokok keteguhan hati, dari pokok perkara di dalam menata hati adalah mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Itu pokok perkara dalam keteguhan hati. Mengikuti jalannya siapa? Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu
dakwah mereka semuanya sama. Apa yang mereka sampaikan kepada manusia semuanya sama. Karena yang mereka sampaikan adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu tidak keluar dari 3 hal. Ilmu yang bermanfaat tidak keluar dari apa? 3 hal. Ilmu yang pertama, ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang agama, tentang syariat, apa yang diperintah, apa yang dilarang. Dan ilmu yang ketiga, ilmu tentang balasan di negeri akhirat, kehidupan setelah mati. Ini 3 jenis ilmu yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Iya. Dan itu dakwah mereka. Itu dakwah mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dakwah mereka di atas 3 pokok hal ini. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita ketemukan Al-Quranul Karim berputar di atas 3 hal ini. Iya, berputar di atas 3 hal ini. Nah itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzaka al asma'u lid dayyani wan nahyu wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yaumal ma'ad tsani. Ilmu itu 3 jenis, tidak ada bagian yang keempat. Hanya 3 bagian, tidak ada yang keempat. Dan kebenaran itu selalu terang. Ilmu yang pertama, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kedua adalah tentang perintah dan larangan yang merupakan agama, ini ilmu tentang syariat. Dan ilmu yang ketiga adalah balasan di hari kebangkitan yang kedua, maksudnya di hari kiamat. Di hari kiamat. Iya. Untuk sampai ke negeri akhirat, seorang harus mengenal Allah yang dia ibadahi. Harus dikenal Allah yang dia ibadahi. Iya. Kemudian yang kedua, dia harus tahu jalan yang mengantar dia kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia harus mengerti kalau sudah sampai di sana, apa yang akan dia dapatkan. Itu pembalasannya. Itulah Nabi dan Rasul semuanya di atas 3 hal ini. Setiap Nabi dan Rasul pasti datang memperkenalkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan setiap Nabi dan Rasul itu pasti menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap Nabi dan Rasul pasti menerangkan apa akibat yang akan didapatkan di akhirat bagi orang yang taat, dan apa hukuman bagi orang yang bermaksiat. Iya. Jadi kalau belajar ilmu agama, nah itu dasarnya. Ini pokoknya. Supaya kita tahu cara belajar yang benar. Ya kalau kita mengerti, ini yang dicari, ini pokok perkara yang dicari dalam menuntut ilmu, maka akan mudah seorang itu melangkah. Belajar ya. Jangan sampai dia belajar hadir di majelis, dia tidak tahu apa yang harusnya dia pelajari, apa yang harusnya dia catat. Iya. Apalagi kalau dia pemain dunia maya, maka ada segala hal yang perlu dia lihat. Dia harus tahu orang-orang yang berbicara tentang agama itu bicaranya sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul atau tidak. Iya. Orang-orang yang keluar dari 3 hal ini itu tidak usah didengarkan ucapannya. Sebab tidak akan membawa manfaat untuk seseorang, tidak di dunianya, tidak pula di mana? Di akhiratnya. Ini 3 jenis ilmu. Dan ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Karena itu dari pokok kebaikan hati kita mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Kemudian dikatakan dalam ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha hakim. Bisa diartikan Maha bijaksana dan bisa diartikan yang Maha menetapkan hukum. Iya. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu
fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Supaya Allah jadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Wal qasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang sudah membeku keras hatinya. Ya. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat dahsyat. Ini ketika terjadi gangguan dari syaitan, maka manusia menjadi 3 jenis, 3 golongan. Golongan yang pertama, ada yang terjangkit oleh gangguan syaitan itu, hatinya menjadi sakit. Ini golongan orang yang memiliki hati yang sakit. Dan ada yang kedua, al-qasiyah qulubuhum, orang yang keras hatinya, membatu hatinya. Ya, ini hati yang mati. Dan golongan yang ketiga, ini yang paling baiknya, dikhususkan satu ayat menjelaskan mereka. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Ya. Dan agar orang-orang yang diberi ilmu, mereka meyakini, mereka mengilmui bahwa itulah kebenaran, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Rabbmu, sehingga mereka beriman dengannya dan hati-hati mereka itu tunduk kepadanya. Ini hati yang hidup. Ini hati yang apa? Hati yang hidup. Wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman menuju kepada jalan yang lurus. Baik. Ini 3 ayat ya di surah Al-Hajj. Saya ingin fokuskan pembahasan kita terkait dengan 3 ayat ini. Ya, sebab di dalamnya terdapat sejumlah pembahasan-pembahasan seputar fikih hati. Bagaimana cara menata hati dan apa bekal seseorang memiliki hati yang selamat, hati yang hidup, hati yang baik. Iya. Jadi ayat ini subhanallah sudah diterangkan, hati itu terbagi 3. Ada hati yang hidup, dan kebalikannya hati yang mati. Dan antara keduanya namanya hati yang apa? Hati yang sakit. Kadang ada sebab-sebab kehidupan yang masuk ke hatinya. Kadang ada racun-racun yang bisa mematikan hatinya. Dia mengambil dari sana sini. Ini hati yang apa? Hati yang sakit. Iya. Baik. Dan setiap dari hati ini ada sifat-sifat dan cirinya. Diterangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kita di kesempatan ini kita akan membahas tentang sebab-sebab yang dengannya hati itu menjadi hidup. Karena ini adalah pokok perkara yang dengannya seseorang bisa menata hatinya, menjaga hatinya. Nah, kalau dia mengetahui sebab kehidupan hati ini, sisa kita tahu lawannya atau apa yang bertentangan dengannya. Yang bertentangan dengan sebab hidupnya hati itu pasti bisa menjadi sebab matinya hati atau sakitnya hati. Iya. Dan ini sekali lagi termasuk fikih yang besar. Termasuk fikih yang besar. Tapi sangat disayangkan, banyak dari manusia melalaikan hal ini. Jangankan orang-orang umum, orang-orang awam saja, orang-orang yang berilmu saja, orang-orang yang mengajarkan ilmu, itu kadang banyak yang lalai dari hal ini. Karena itu kata sebagian as-salaf, saya itu sangat beringin, sangat berkeinginan ada seorang alim dari ulama yang dia duduk cuman mengajari manusia fikih tentang hatinya, membimbingnya untuk memperbaiki kondisi apa? Kondisi hatinya. Sebab hati yang selamat
itu memang sudah kita baca. Memang harus dengan mengikuti jalannya siapa? Jalannya para nabi dan para rasul. Iya. Dan hati yang sakit, hati yang mati, itu memang hanya bisa diselamatkan melalui jalannya para nabi dan para rasul dan orang yang mengikuti mereka. Itulah yang menyelamatkan manusia. Karena itu dari jasa para ulama di tengah manusia, mereka menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Mereka menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maksudnya mati apa ya? Mati hatinya, bukan mati benaran ya. Ya. Kalau mati benaran itu cuma didongeng orang Indonesia saja. Ya sudah mati bisa hidup lagi, pergi balas dendam lagi. Hah? Baik. Itu dari hal-hal yang merusak keyakinan. Ya, nasallallahu alafiyah. Kadang dari kecil besar ya dididik dengan apa? Dongeng-dongeng yang seperti itu. Padahal itu adalah hal yang menyelisih ayat-ayat Al-Quran. Orang yang sudah mati itu disifatkan dalam Al-Quran annahum ilaihim la yarji'un. Mereka itu tidak akan kembali kepada keluarganya selama-lamanya. Jelas ya? Ya kalau dikatakan orang yang sudah mati dia bisa hidup lagi, itu tidak benar. Ya, yang paling banyak masalah itu mati suri. Yang sudah mati mimpi kemana-mana, setelah itu hidup. Ada yang sudah dibawa mayatnya, ya di atas keranda tiba-tiba dia berdiri. Nah, ini katanya hidup lagi. Nah, itu enggak paham ya. Itu ada di kedokteran disebutkan sudah tidak bergerak, kadang diperiksa nafasnya tidak begitu kelihatan, tapi hakikatnya dia masih hidup. Itu ada di pembahasan kedokteran. Tapi kalau orang yang sudah mati, ruhnya sudah keluar, balik lagi, itu mustahil. Tidak ada di dalam syariat yang seperti itu. Baik. Jadi pada nabi dan para rasul itu, dan orang-orang yang mengikuti mereka, itulah yang menghidupkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, dia adalah bangkai, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami beri untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Nah, ini orang-orang yang sudah mati dihidupkan dan diberi cahaya. Ini ada golongan yang seperti ini. Iya. Inilah golongan orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Dia dihidupkan dengan Al-Quran, dihidupkan dengan petunjuk, dihidupkan dengan ajaran para nabi dan para rasul. Dengan hal tersebut mereka seakan-akan memiliki cahaya, bisa berjalan di tengah kegelapan. Dia bisa melihat mana duri, mana kerikil, mana jurang, mana yang membahayakan. Dia bisa melihatnya. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang tetap mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Ini orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk. Dia ridha kematian untuk dirinya. Ridha kematian untuk dirinya. Karena orang yang mati itu, kalau dia memilih kematian, dia diberi peringatan apapun kadang tidak bermanfaat. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Iya. Menyayat kulit orang yang mati itu tidak ada rasa sakitnya. Ini disayat ya, kalau dia hidup dia akan teriak, terasa sakit. Tapi kalau dia sudah mati, mau disayat, dipotong, nggak ada masalah. Dia tidak terasa. Itu orang yang mati seperti itu. Ridha dengan kematian, cinta dengan kegelapan. Tapi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, mereka dihidupkan, keluar dari kematian, diberi cahaya, keluar dari kegelapan, keluar dari kegelapan. Itu ciri orang yang memiliki kehidupan di dalam hatinya. Dan ini mana ingin saya sebutkan di sini sebagai hal yang kedua dari sumber pokok bekal di dalam menata hati. Jadi yang pertama tadi mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Dan yang kedua adalah bekal ilmu syar'i. Bekal ilmu syariat. Iya. Karena itu di ayat disebutkan ya, di ayat yang ke-54 dari surah Al-Hajj,
liya'lamal ladzina utul ilm, supaya orang-orang yang berilmu mereka meyakini bahwa Al-Quran itu kebenaran. Jadi walaupun Nabi membacakan Al-Quran, lalu syaitan ingin memasukkan godaan ya, di dalam bacaan itu, jelas ya, di dalam bacaannya, maka itu tidak berpengaruh. Bagi orang-orang yang berilmu, dia tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Jadi sifatnya punya ilmu. Sifatnya punya ilmu. Nah, itulah kekuatan di dalam menata hati. Ya. Karena itu kalau kita baca dari biografi para ulama, hal-hal yang menakjubkan, luar biasa. Perkara-perkara terkait dengan kondisi mereka menjaga hatinya. Iya, bagaimana tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan mereka di dalam hal tersebut. Panutan mereka di dalam hal tersebut. Karena itu bicara apa saja tentang amalan hati, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tertinggi di dalamnya. Dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu kita ketemukan di biografi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa Abu Darda itu kebanyakan ibadahnya adalah tafakkur. Dia kadang duduk, orang-orang melihatnya ini Abu Darda ini kerjanya cuma merenung saja. Ya, cuma bengong saja. Dia tidak mengerti bahwa kadang seorang alim itu dia duduk di dalam sebuah majelis seperti itu, dia mengingat berbagai hal, menghadirkan berbagai ibadah, perkara-perkara yang mungkin dari amalannya sudah tidak bisa dihitung dengan dunia dan segala isinya. Itu jenis-jenis ibadah perlu dipelajari, ada ilmunya. Iya, ada ilmunya. Pernah datang dalam sebuah majelis seorang lelaki, dan waktu itu Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, akan masuk di tengah kita seorang lelaki penghuni sorga. Masya Allah. Maka masuklah orang tersebut. Lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian duduk. Besoknya majelis yang sama seperti itu juga, Nabi berkata lagi, akan masuk di tengah kita seorang lelaki dari penduduk sorga. Masuk lagi orang itu. Sampai di hari yang ketiga. Maka seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Amr bin As ini salah seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli ibadah di kalangan anak-anak muda para sahabat. Ini anak-anak mudanya para sahabat ya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Dan uniknya 3 anak muda ini semuanya pengukir sejarah dan semuanya adalah ahli ibadah. Semuanya ahli ibadah dan ahli ilmu. Ya. Nah, ini panutan ya untuk generasi muda supaya kita melihat bagaimana didikan Rasulullah SAW. Jadi melihat orang itu oleh Abdullah bin Amr bin As, dia datangi rumahnya, dia ikuti sampai ke rumahnya. Kemudian dia minta izin supaya tinggal di rumah orang itu selama 3 hari. Iya. Karena waktu menerima tamu cuma berapa hari? 3 hari kan begitu. Maka duduklah Abdullah bin Amr bin As 3 hari melihat apa kegiatan orang ini, apa amalan soleh yang dia lakukan, sehingga Rasulullah SAW menyebutnya sedemikian rupa penghuni sorga. Maka dia perhatikan orang ini di siang hari dia tidak puasa, di malam hari dia juga bukan orang yang sholat malam 1 malam suntuk, tapi sebelum sholat subuh dia ada sholat witir. Hanya saja dia tidak pernah berucap kecuali yang baik, muamalahnya bagus, akhlaknya baik. Maka dia cari-cari dari mananya. Abdullah bin Amr bin As sudah mulai meremehkan apa yang dilakukan orangnya. Tidak ada apa-apa. Ya. Itu selesai 3 hari, dia pamitan pulang, baru dia cerita.
Abdullah bin Amr, sebenarnya saya kesini itu saya ingin tahu apa ibadah yang kamu lakukan. Nabi itu berucap begini tentang kamu, dia ceritakan hal itu. Kata orang itu, ya inilah yang kamu lihat. Begitu Abdullah bin Amr bin As mau keluar dari rumah, maka orang ini pun memanggilnya. Dia berkata, sepanjang kamu sudah bercerita itu dari Nabi, maka mungkin hal yang paling baik yang saya lakukan, saya itu tidak pernah menemukan suatu hasad apapun di dalam hatiku terhadap kaum muslimin. Ini amalan apa ini? Ini amalan hati, orang nggak ada yang melihat. Jelas ya? Tapi dia jaga dirinya, dia tidak keluar dari muka bumi ini kecuali dengan hati yang selamat. Selamat dari benci kepada kaum muslimin, apalagi terhadap orang-orang salih. Selamat dari hasad terhadap manusia. Dia jaga hal tersebut. Maka Nabi sebut dia sebagai apa? Penghuni surga. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Itulah yang kami tidak mampu melakukannya. Ini juga bentuk dari apa? Bentuk dari keindahan hati para sahabat. Dia kalau tidak punya sesuatu, dia akan bilang, ya saya tidak mampu seperti itu. Jelas ya? Tidak seperti kita, sudah tidak mampu, gayanya sok bisa pula. Ya. Ini yang repot ya. Itu namanya gurur. Jadi harusnya kalau dia 0 itu bagus ya. Ini bukan 0 lagi, minus ke bawah. Ya. Baik. Ini diantara kehidupan para sahabat Rasulullah SAW dan bagaimana mereka di dalam masalah menata hati ini. Jadi perlu mengikuti jalannya para nabi, itu yang pertama, untuk menata hati. Ya kalau seorang menjaga dirinya di atas jalannya para nabi dan para rasul, maka itu pasti dia akan memperoleh bekal yang sangat kuat untuk menjaga kondisi hatinya, memperbaiki kondisi hatinya. Makanya tadi saya sebut ya, bahwa dakwahnya para nabi dan para rasul itu, ajaran mereka tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari 3. Supaya kita jangan keluar dari 3 ini juga. Iya. Jadi kalau saya rinci lagi, ada 3 hal di dalam menjaga kondisi hati. Yang pertama, bagaimana seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini pokok dakwah para nabi dan para rasul. Yang menjadi sebab permusuhan antara para nabi dan kaumnya yang kafir dibangun di atas hal ini. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para nabi dan para rasul semuanya mengajak untuk mentauhidkan Allah, memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Karena itu di sakaratul maut, orang yang husnul khatimah, kalau dia bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Ini terkait ilmu tentang Allah. Di alam kubur, salah satu dari 3 pertanyaan malaikat adalah man rabbuka, siapa Rabb yang kamu ibadahi? Madinuka, apa agamamu? Itu tadi dakwah yang kedua ya. Dan man hadzal ladzi ursila ilaik, siapa nabi yang diutus kepadamu? Dan di hari kiamat ini pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah. Allah bersumpah untuk hal itu. Dalam firman-Nya Allah menegaskan, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan di atas muka bumi. Ya'malun di situ ditafsirkan oleh Imam Abul Aliya 2 hal. Mereka akan ditanya apa yang mereka ibadahi, dan mereka akan ditanya bagaimana mereka mengikuti dakwahnya para nabi dan para rasul. Itu pertanyaan pada hari kiamat. Jadi tatkala ini adalah pertanyaan pokok
hal yang paling penting di sakaratul maut, di alam kubur, di hari kiamat, ya, maka suatu kelalaian yang sangat besar apabila seorang muslim dan muslimah mengalfakan dirinya, menelantarkan dirinya, tidak mempelajari hal-hal yang seperti ini. Ya, maka seorang perlu mengenal siapa Allah yang dia ibadahi. Ya, dia kenal tentang rububiyah Allah. Dia kenal bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia harus mengerti bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Dan dia harus paham apa bentuk-bentuk kesyirikan, dosa yang paling besar yang dibenci oleh Allah. Jelas ya? Jangan sampai seorang itu jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan dan dia tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya. Ya, ini namanya kurang ilmu tentang Allah. Baik. Kemudian dia juga harus tahu, memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu seorang belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat. Perlu mengerti tentang fikih Asmaul Husna. Iya. Nah, kalau dia punya 3 bekal ini, itu akan kuat sekali pengenalan dia terhadap Allah. Kalau dia berputar masuk di dalam ini, itu subhanallah, dia akan merasakan sorga di dunia ini. Itu namanya sorga dunia. Itu namanya sorga dunia. Dan dibahasakan oleh sebagian ulama, datang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sebelumnya dari sebagian ulama salaf ada yang berkata, inna fid dunya jannah. Sungguhnya dalam kehidupan dunia itu ada sorga. Siapa yang tidak masuk ke dalam sorga dunia ini, dia tidak masuk ke sorga akhirat. Iya, itulah sorga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang masuk di dalamnya, dia akan berada di dalam kebahagiaan, kenikmatan yang sangat besar, suatu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Karena itu orang-orang yang sudah mengenal Allah, sudah mengenal agama, sudah mengenal jalannya menuju kepada akhirat, maka dia berada di dalam kenikmatan yang sangat agung. Iya. Karena itu kita tidak melihat di antara para nabi dan para rasul itu ada yang tertimpa oleh fitnah dunia, terlalaikan oleh apa? Oleh dunia. Ya. Nabi yang dijadikan sebagai raja pun, karena nabi itu ada nabi, dia hamba nabi, ada raja nabi. Jelas ya? Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, seluruh dari dunia ada di tangannya. Tapi bersamaan dengan itu, ketika dia pernah dilalaikan oleh kuda-kuda, beliau perintahkan kuda-kuda itu supaya disembelih. Dunia itu tidak ada yang berada di dalam hatinya. Kalaupun ada dunia di tangan, pada mereka dunia itu cuma di tangannya. Dan dunia di tangan itu tidak membahayakan. Seperti perahu. Perahu itu kalau di atas air nggak ada masalah. Tapi kalau air masuk ke dalam perahu, kira-kira bagaimana? Perahunya tenggelam. Nah, kehidupan dunia harusnya seperti itu. Apabila seorang mengenal Allah dengan baik, dia mengenal dari nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dia baru tahu betapa indahnya dunia itu. Iya, dia hidup dengan manusia, berbaur dengan masyarakat, memiliki istri, memiliki anak-anak. Sepanjang dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi kehidupan yang paling indah bagi dirinya. Dia hidup sendirian, dia berada di rumahnya, tidak ada siapapun, dia terasa sebagai orang yang paling nikmat di dalam kehidupannya. Ya. Ini semuanya ada kaitannya dengan fikih mengenal Allah. Jelas ya? Fikih mengenal Allah. Jadi kalau ada seorang muslim dan muslimat ingin menata hatinya, ingin paling bagus dalam hal itu, lalu dia tidak belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak belajar akidah yang benar, tidak belajar tentang tauhid, ini namanya berangan-angan ingin sesuatu, tapi dia tidak melakukan sebabnya.
Iya, ingin naik ke atas rumah yang tinggi tidak pakai tangga. Jelas ya? Ingin mengambil buah di pohon yang tinggi tidak memakai alat untuk hal tersebut. Dia cuma duduk di bawah berdoa saja. Ya, supaya buahnya apa? Jatuh. Ini tidak benar seperti itu. Iya. Itu keselamatan telah dijadikan oleh Allah dibarengi dengan mengambil sebab-sebabnya. Itu ketentuan di dalam hidup. Ketentuan di dalam hidup. Memang Allah jadikan seperti itu di tengah manusia. Nabi Nuh alaihi salam ketika kaumnya akan dibinasakan dan Nabi Nuh mau diselamatkan, Nabi Nuh diperintah membuat apa? Membuat perahu. Saya mau bertanya, dengan banjir bandang seperti itu, tanpa membuat perahu, kira-kira Nabi Nuh dan kaumnya bisa selamat atau tidak? Bisa selamat. Allah Maha mampu untuk itu. Jelas ya? Tapi karena peraturan di dalam kehidupan Allah buat seperti itu, Nabi Nuh harus mengambil sebab untuk selamat. Makanya disuruh buat apa? Perahu. Padahal Allah Maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh tanpa membuat perahu. Maryam ketika akan melahirkan disuruh kemana? Ke bawah pohon kurma, agar supaya melahirkan di bawah pohon kurma, kan begitu. Terus diperintah untuk menggerakkan batangnya akan berjatuhan dari korma-korma basah. Ya. Padahal Allah Maha mampu menurunkan makanan itu langsung di depannya. Hanya saja itu proses dalam kehidupan Allah tetapkan, mengambil sebab. Harus mengambil sebab. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu menghendaki keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak ada yang berjalan di daratan. Perahu itu berjalan di mana? Di air, di laut. Nah, itu perahu tempatnya di situ. Kalau di daratan, bagaimana caranya berjalan daratan? Segala sesuatu harus ditempuh dengan sebab. Makanya harus belajar. Iya. Dan belajar itu, tidak semua orang dikatakan dia wajib menjadi alim ulama. Tidak. Tapi ada kadar dari ilmu, namanya ilmu wajib. Iya. Ilmu wajib. Nah, itu wajib dipelajari. Ya, jangan ada yang berpikir ya di sakaratul maut ketika bersyahadat dia bisa mengundur. Ya. Oh malakal maut, maaf ini saya belum bisa syahadat sekarang. Ya. Barangkali anak saya mewakili nanti. Jelas ya? Tidak ada di alam kubur itu nanti dia berkata Munkar dan Nakir, ini kayaknya saya belum bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Saya diberi waktu berpikir dulu. Itu enggak ada, ini semuanya terkait dengan apa? Terkait dengan kewajiban. Seorang itu hanya bisa menjawab sesuai dengan apa? Yang dia yakini. Itulah keteguhan hati di situ. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Perhatikan bahasanya. Beriman itu artinya dia punya keimanan, dia punya ilmu, dia pelajari dia iman itu sehingga imannya bercokol betul di dalam hatinya. Dan dia punya dari amalan yang membenarkan imannya. Ini orang-orang yang beriman, Allah akan teguhkan mereka dengan ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Diteguhkan dengan itu. Ya. Harus diambil sebab. Itu dengan cara mempelajari. Dengan cara mempelajari. Baik. Kalau kita masuk di dalam fikih pembahasan Asmaul Husna, itu luar biasa ya. Bagaimana kesejukan hati, ketenangan hati, ya. Dan subhanallah, seorang itu tidak akan melihat di dalam kehidupannya ada hal yang membawa kejelekan untuk dirinya. Ujian dan cobaan menimpa para nabi dan para rasul. Ujian dan cobaan. Tapi ujian dan cobaan itu berubah menjadi pahala-pahala yang sangat besar bagi mereka. Berubah menjadi pahala yang sangat besar bagi mereka. Karena itu dikatakan di dalam sebuah hadis, kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Adalah para nabi itu mereka sangat berbangga, sangat bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Kalau kita kan Masya Allah ya,
Kita buat bisnis berhasil, Masya Allah. Wajahnya berceri-ceri, wajahnya berseri-seri. Kalau mungkin dia lewat di kompleksnya, wajahnya itu bisa menyinari satu kompleks. Ya. Saking apa? Gembira ya. Tapi kalau dia dapat musibah, ya Masya Allah, kelihatan semuanya. Kena musibah, mobilnya pun bisa kena sikat kalau dia kena musibah. Nah, itu kadang sebagian manusia seperti itu. Tapi para nabi tidak. Kalau dapat ujian dan cobaan, mereka malah bergembira. Seperti kalau kita bergembira mendapatkan apa? Mendapatkan kelapangan. Ya, karena di tengah ujian dan cobaan ada pahala-pahala yang sangat besar. Itu kaitannya dengan amalan hati. Kaitannya dengan apa? Amalan hati. Coba lihat ya. Ketika ada ujian, dia sabar saja. Ya, lisannya tidak berucap ucapan yang tidak baik, badannya tidak bergerak melakukan hal yang dilarang. Dia berusaha menahan dirinya. Ini sabar namanya. Ini sudah pahala yang sangat besar. Sabar itu kalau dibahasakan dalam Al-Quran, diberi pahala tanpa hisab, tanpa ada batasannya. Dan dari sudut kelapangan, kata Nabi SAW, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Tidaklah seseorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Ini sabar. Ada tingkatan lebih tinggi dari sabar, namanya ridha. Ridha itu, kalau sabar itu masih ada golakan di dalam hatinya. Dia tahan, dia tekan jiwanya. Itu sabar. Tapi kalau ridha tidak, hatinya itu pasrah. Dia menerima. Itu ridha namanya. Ini tingkatan lebih tinggi. Di atasnya lagi ada namanya syukur. Kena musibah malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Coba bayangkan ya, di musibah saja dengan fikih amalan hati ini, dia bisa mengetuk berbagai pintu ibadah, berbagai pintu ketaatan. Tapi ini perlu ilmu. Perlu ilmu. Iya. Seorang di dalam kehidupannya berumah tangga, dia ketemukan istrinya. Ini Masya Allah, istri saya kok kondisinya seperti ini. Tiap hari membuat saya pengen berantem saya. Ya misalnya. Ya. Ini kalau dia mengerti sudut dari fikih amalan hati, dia hadirkan misalnya keimanan kepada takdir satu. Ya. Terus yang kedua, dia hadirkan di dalam dirinya kesabaran. Dia sudah buka pintu ibadah, ridha akan hal tersebut. Terus dia ingat, wah ini mungkin amanah Allah berikan untuk saya, supaya saya punya lahan-lahan ketaatan di sini. Bagaimana saya bisa menahan jiwa, memperbaiki diri, lebih menata diri saya. Dan mungkin saja istri saya sering seperti itu, membuat saya seperti ini, itu disebabkan karena dosa saya juga. Maka dia bertobat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan fikih-fikih, pintu-pintu ibadah bisa terbuka pada diri seseorang. Tapi sekali lagi, ini semuanya harus dia pelajari. Ya. Kalau dia tidak punya ilmu, nah itulah sebab terjadinya banyak masalah di sini. Baik. Ini diantara jalannya para nabi dan para rasul, menunjukkan, memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua, jalannya para nabi dan para rasul menerangkan perintah dan larangan syariat. Iya. Itulah agama. Dan di dalam amalan-amalan ketaatan itu luar biasa. Seorang ketika berbuat ketaatan, dia membantu misalnya orang yang kesusahan, dia mendapatkan dari kebahagiaan di dalam hal itu. Bisa memberikan kebaikan-kebaikan di dalam apa? Di dalam hatinya. Jadi ada banyak dari jenis ketaatan, apabila dilakukan itu menambah cahaya di dalam hati, menambah keindahan di dalam wajah, menambah keberkahan di dalam rezeki dan dalam umur. Itu dari sifat-sifat ketaatan yang dilakukan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqiman. Andai kata mereka itu melakukan apa yang mereka diperintah dengannya, maka itu yang terbaik untuk mereka. Dan yang paling besar
paling kuat di dalam mengukuhkan kedudukannya, dan mengukuhkan hatinya. Iya, itu beramal dengan syariat dan agama. Dan kami akan berikan pahala yang sangat besar. Dan kami beri hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Dibukakan lagi pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Ya, karena itu orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang baik, itu diantara cirinya dia sangat memakmurkan hidupnya dengan amalan-amalan salih, amalan-amalan ketaatan. Itu jangan kita telantarkan dari amalan-amalan ketaatan ini di dalam kehidupan. Sampai seseorang tersenyum saya kepada siapa yang dia jumpai, itu adalah amalan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-sekali engkau meremehkan dari sebuah kebaikan, walaupun sekadar berjumpa dengan saudara dengan wajah yang cerah. Iya, wajah yang cerah, wajah yang lepas, orang senang melihatnya. Ini kadang satu sunnah saja kita terapkan dalam kehidupan. Kita ketemu dengan orang, tidak usah jauh-jauh keluar, mulai dari dalam rumah dulu. Iya, karena ada sebagian orang, masya Allah ya, kalau di luar, masya Allah, kelihatan dia seperti kelinci, kayak merpati, bagus begitu. Tapi kalau di rumahnya lebih kejam dari singa kelihatannya. Nah, ini hal-hal yang harus diperbaiki. Dia mulai dulu dari keluarganya, dia perbaiki. Ya. Nah, ini sudut kebaikan dari amalan-amalan salih. Dan ini akan membawa keindahan di dalam kehidupan. Dari keajaiban pembahasan-pembahasan ilmu yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau uraikan dalam beberapa bukunya. Beliau jelaskan tentang faedah menundukkan pandangan, manfaat menundukkan pandangan, dan bagaimana seorang itu ketika dia tundukkan pandangannya, tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan, maka itu akan memberikan cahaya-cahaya yang sangat terang di dalam hatinya. Iya. Jadi beliau terangkan lebih dari 10 manfaat menundukkan pandangan. Iya. Di antara rahasia dalam hal itu, perintah menundukkan pandangan itu diterangkan di surah apa? Di surah An-Nur. An-Nur itu artinya apa? Cahaya. Setelah perintah menundukkan pandangan, beberapa ayat datang setelahnya itu ada firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Iya. Jadi menundukkan pandangan itu bisa memberi cahaya ke dalam hati. Perhatikan bagaimana satu amalan ketaatan itu bisa menjadi sebab hati itu menjadi baik. Hati itu bercahaya. Seorang bisa menata hatinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul tadi adalah menerangkan balasan di akhirat. Inilah hati tatkala dia sudah ingat akan akhirat, ingat akan kehidupan akhirat, maka cita-citanya yang terbesar adalah bagaimana dia segera menuju kepada negeri akhirat. Iya. Karena itu seorang sahabat dalam sebuah peperangan, Nabi berkata, "Kumu," ketika musuh sudah berada di depan, kata Nabi, "Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Berdiri kalian, sambut sorga, luasnya seluas langit dan bumi. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, sorga seluas langit dan bumi?" "Iya." "Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk orang yang mati syahid." Maka Nabi mendoakan, Nabi berkata, "Kamu termasuk mereka." Di tangan sahabat ini ada beberapa korma yang dia bawa sebagai bekalnya. Dia tinggalkan korma itu. Kemudian dia berkata, andai kata saya habiskan korma-korma ini, kehidupan masih panjang. Kehidupan akan menjadi lebih panjang.
Maka dia maju ke depan kemudian terbunuh di jalan Allah. Ini tatkala sudah diberitahu oleh Nabi bahwa di depannya ada apa? Ada sorga. Ya. Mereka hidup di dunia, menanti di dunia memang untuk kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Karena itu kata sebagian as-salaf, andai kata saya tahu ada dari amalan saya yang diterima oleh Allah, saya memohon kepada Allah supaya saya segera dimatikan saja. Andai kata dia tahu ada amalan yang diterima oleh Allah, maka dia akan memohon kepada Allah supaya segera apa? Segera meninggal. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Berarti kalau ada amalan yang diterima, dia sudah masuk di kalangan orang yang bertakwa. Nggak ada lagi yang perlu dia takutkan. Iya. Jelas ya? Karena itu di antara fikih amalan hati ada yang namanya asyauqu ila liqa'illah. Rindu untuk berjumpa kepada Allah. Rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ciri kecintaan. Orang kalau betul-betul cinta, dia pasti rindu berjumpa dengan siapa yang dia cintai. Itu bukti kecintaan. Jelas ya? Tapi kalau dia mengaku dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para sahabat, cinta kepada syariat, tidak ada kerinduan di hatinya ya, terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap para sahabatnya, maka ini perlu ditanyakan lagi mana kerinduannya dan mana kecintaannya. Baik, maka ini beberapa sudut dari amalan hati di belakang mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Karena itu saya tekankan dari ayat bahwa ini adalah pokok di dalam keselamatan hati, pokok di dalam menata amalan hati adalah mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua tadi, dari sifat yang diterangkan di dalam ayat-ayat ini adalah sifat utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Iya, ini gambaran bagaimana seorang belajar ilmu syariat yang benar. Ilmu syariat. Iya. Orang yang sudah masuk di dalam ilmu itu, belajar ilmu agama dan sudah mengerti bagaimana indahnya, bagaimana kelezatannya, dia akan mengenal hakikat dari kebahagiaan. Dia akan mengenal hakikat dari kebahagiaan. Karena itu kita melihat ya, dari kisah-kisah hidupnya para sahabat, para tabiin, para a'immah. Ambil saja Imam 4. Ya, baca kisah hidup Imam 4. Maka akan terlihat mereka ini adalah orang-orang yang paling zuhud terhadap kehidupan dunia. Betul Imam Malik rahimahullah, kalau beliau duduk di majelis, beliau itu memakai pakaian yang paling bagusnya. Dan beliau itu kalau masuk untuk mengajarkan ilmu, dia tidak duduk kecuali sudah berada di atas kursi dengan pakaian yang paling bagusnya, datang dalam keadaan apa? Datang dalam keadaan dia telah berwudu. Ya. Mungkin sebagian orang yang berkata, "Oh, ini Imam Malik terlalu mentereng." Ya, sebagian orang kadang menganggap bahwa agama itu dengan cara pakai baju yang biasa saja, zuhud, kemudian ada robek-robek ditambal. Nah, itu baru zuhud, bagus nih. Ya. Jelas ya? Nah, ini tidak mengerti hakikat dari ilmu. Dia tidak paham bahwa Imam Malik itu duduk dengan kondisi seperti itu pengagungan terhadap ilmu. Supaya orang jangan menyangka apa? Menyangka tidak bagus terhadap ilmu. Makanya Imam Malik itu punya wibawa. Punya wibawa. Beliau kalau ditanya sesuatu dan tidak menjawab, tidak ada yang berani bertanya lagi. Apa jawabannya? Ya. Dan kalau ada yang bertanya kepada Imam Malik, tidak ada yang bertanya sambil melihat kepada Imam Malik. Mereka bertanya dengan apa? Menundukkan pandangan. Itu Imam Malik rahimahullah. Iya, jelas ya? Jadi kalau dibaca dari biografi mereka, walaupun ada hal-hal yang seperti itu, tapi mereka adalah orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia. Ya. Panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau menyambut tamu, beliau ada pakaian khusus menyambut tamu, diberikan oleh Umar. Ya. Diberi hadiah-hadiah yang bagus, diterima oleh Nabi, dipakai untuk hari Id dan seterusnya. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini ada dari bentuk kehidupan dunia, tapi mereka adalah orang yang paling zuhud terhadap apa? Kehidupan dunia. Kenapa?
Karena ilmu di dalam dada itu pasti akan membuatnya seperti itu. Iya. Kapan seseorang sudah mengerti kadar ilmu, derajat dan ketinggian ilmu agama, maka segala dari kehidupan dunia itu tidak ada apa-apanya bagi dia. Pengen apa? Kekuatan? Kekuatan yang paling hebat adalah dalam ilmu. Bukan kekuatan sebagai penguasa, bukan pula kekuatan sebagai seorang pembesar, tapi kekuatan yang paling hebat adalah kekuatan ilmu. Karena itu dalam Al-Quran tidak ada bahasa sultan. Kata sultan dalam Al-Quran, cari saja kata sultan dalam Al-Quran, itu kaidah Ibnu Abbas. Semua kata sultan dalam Al-Quran itu pasti ditafsirkan dengan hujjah, argumen ilmu. Kecuali ada satu ayat silang pendapat dengan para ulama. Jelas ya? Sultan ini, sultan artinya apa kalau bahasakan terjemahan biasanya? Kekuasaan, kekuatan. Tapi ditafsirkan oleh para ulama dengan hujjah dan argumen. Ya. Karena memang ilmu seperti itu, dia adalah kekuatan yang paling dahsyat. Kekuatan yang paling dahsyat. Kadang lebih hebat daripada kekuatan bala tentara, lebih tajam dari pedang-pedang dan tombak-tombak. Ya. Itu terbukti dalam sejarah. Kaum Khawarij itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada kaum Khawarij yang surut. Jelas ya? Mereka bersembunyi, berkumpul di Nahrawan. Diperangi oleh para sahabat melawan mereka. Mereka menganggap kalau mereka mati, mati syahid. Ini kelompok Khawarij yang menyimpang. Yang datang puluhan hadis dari Nabi SAW menjelaskan tentang kesesatan mereka. Mereka keluar dari tuntunan agama seperti anjing-anjing di penduduk neraka. Bangkai mereka adalah sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Orang yang dibunuh oleh mereka sebaik-baik mayat yang terbunuh di bawah kolong langit. Itu sifat kaum Khawarij. Ya, bersama dengan itu, ketika para sahabat memerangi mereka dengan pedang, dengan secara fisik tidak mempan. Mereka menyambut kematian. Tapi lihat kekuatan ilmu. Ibnu Abbas datang mendebat mereka. Ibnu Abbas sendirian masuk ke kampungnya kaum Khawarij. Iya. Dan Ibnu Abbas sengaja masuk dengan pakaian yang bagus yang dia miliki. Dan beliau memakai hulla. Hulla ini pakaian luar ya. Bukan cuma pakaian yang di atas kulit saja. Pakaian di atas kulit ada pakaian luar lagi. Iya, ada pakaian luarnya lagi. Ya, melihat hal tersebut orang-orang Khawarij yang jahil ini, dia sudah mencibir Ibnu Abbas. Ini kok pakaiannya mentereng banget. Ya. Kalau mereka itu pakaiannya seperti sudah lusuh sana sini, seperti yang dianggap oleh kebanyakan orang-orang jahil. Maka Ibnu Abbas berkata, kalian mencela saya padahal Nabi SAW pernah berpakaian seperti ini. Ya. Itu ilmu. Ibnu Abbas hidup bersama Nabi, pernah melihatnya. Ibnu Abbas melakukan hal yang sama. Maka mereka pun terdiam. Mereka bertanya, apa tujuanmu datang ke sini wahai anak paman Rasulullah SAW? Kata Ibnu Abbas, saya mendengar dari kalian, saya ingin dengar dari kalian. Maka ributlah orang Khawarij ini. Ada yang berkata, jangan kamu debat dia, ini berbahaya. Ya. Yang lainnya berkata, enggak apa-apa. Akhirnya mereka pun bertanya kepada Ibnu Abbas. Mereka sampaikan dari syubhat-syubhat mereka, alasan-alasan mereka kenapa membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas hanya membacakan, ada 4 alasan mereka. Ibnu Abbas hanya membacakan 4 ayat atau ya 4 ayat dan 1 hadis. Setelah itu rujuk dari mereka 2.000 orang. Jumlahnya tadinya berapa? 6.000 orang. Rujuk dari mereka 2.000 orang. Bahkan di riwayat Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah beliau katakan rujuk 4.000 orang. Ini namanya kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Karena itu orang yang mengerti ilmu dengan sebenar-benarnya, dia tidak ada berpikir ya, masuk ke cari kursi parlemen, ikut menjadi caleg. Itu tidak ada di pikiran orang-orang yang mengerti keagungan apa? Keagungan ilmu. Demikian pula kalau ingin harta, ilmu itu harta yang paling baik. Ilmu itu harta yang apa? Paling baik. Karena itu orang-orang yang kenal ilmu itu tidak ada yang tergiur dengan kehidupan dunia, tertipu, ya, mengejar dunia
seperti sebagian dari makhluk-makhluk, ya, mengulurkan lidahnya, jatuh air liurnya untuk mengejar dunia. Tidak ada kehidupan orang yang berilmu seperti itu. Mereka yang kenal bagaimana keindahan ilmu, dia akan merasa bahwa dia memiliki harta yang paling berharga. Dan ini harta yang harus dia jaga. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ini semuanya kalau dia miliki akan membantu dirinya untuk istiqamah. Membantu hatinya teguh di atas kebaikan. Teguh di atas kebaikan. Ya. Karena itu lihat saja orang-orang yang tadinya belajar agama, kemudian masuk ke urusan-urusan dunia. Walaupun dia menyampaikan hujahnya ini semuanya demi agama, demi berjihad, berjuang di jalan Allah, meninggikan kaum muslimin. Ujung-ujungnya semuanya tenggelam di dalam kemaslahatan dunia. Iya. Nah, itu akibat meninggalkan mengajarkan ilmu. Mereka nggak tahu bahwa tidak ada di atas kehidupan dunia ini pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaannya para nabi dan para rasul. Karena itu mereka dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan para rasul kerjaannya adalah mengajarkan ilmu. Sibuk dengan ilmu agama. Nah, itu tugasnya para nabi dan para rasul. Ya, dan ini sifat secara umum seorang penuntut ilmu itu yang berjalan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi dari masa ke masa. Baik. Kemudian di antara keindahan dari mempelajari ilmu agama ini yang membuat seseorang itu bisa menata hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam hati. Itu berasal dari apa? Ketakwaan di dalam hati. Jadi mengagungkan syariat Allah itu berasal dari apa? Ketakwaan di dalam hati. Iya. Ini kaitannya dengan masalah hati lagi. Ya, kalau memang dia punya takwa dalam hatinya, itu kelihatan dia punya pengagungan terhadap syariat, punya pengagungan terhadap simbol-simbol Allah. Simbol-simbol Allah itu banyak. Ada namanya agama Islam, ada namanya Al-Quran, ada namanya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada namanya Salat, ada namanya Zakat, ada namanya puasa, ada namanya haji. Iya. Ada simbol dalam bentuk tempat seperti Mekah dan Madinah. Adalah simbol ya dalam bentuk syiar-syiar amalan yang dilakukan. Ya. Ini semuanya siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar Allah ini, simbol-simbol agama ini, maka itu berasal dari ketakwaan di mana? Di dalam hatinya. Perlu ada ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ta'zim, pengagungan ini juga asalnya dari apa? Dari amalan hati. Asalnya dari amalan hati. Karena itu kadang sebagian penuntut ilmu mungkin tidak menyadari hal itu. Kalau di masa dahulu diketemukan di majelis-majelis ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, itu ketika hadir di majelis-majelis ilmu, ya, ada sebagian majelis yang dikatakan kalau guru sudah berbicara, itu burung pun hinggap di atas kepalanya. Ya, saking tenangnya majelis tersebut. Jelas ya? Nah, ini saya nggak menyinggung ya, cuma saya bercerita. Ya. Baik. Saking tenangnya majelis tersebut. Dan mungkin datang di waktu setelah itu kondisinya tidak seperti itu, karena tingkat manusia di dalam pengagungan, di dalam ilmu itu berbeda-beda. Dan tentunya 3 generasi pertama itu adalah 3 generasi yang dipuja oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai khairun nas, sebagai sebaik-baik manusia. Karena itu dikatakan dalam hadis mutawatir, ya, khairul quruni atau khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya.
kemudian generasi setelahnya. Ya. Jadi tingkatnya bisa berbeda. Karena generasi yang pertama dia lebih tinggi, tingkat pengagungannya, keilmuannya juga lebih besar. Ya. Maka semakin seseorang itu mempelajari dari cara dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ciri hati yang baik, ciri hati yang selamat. Ya. Kemudian di antara sifat atau di antara bekal seorang muslim dan muslimah di dalam menata hatinya adalah dia memperbaiki atau dia memperhatikan dari sebab-sebab yang bisa menambah keimanan. Dia perhatikan dari sebab-sebab yang bisa menambah keimanannya. Iya. Sebab-sebab yang menambah keimanan itu banyak. Dan dimaklumi dari akidah ahli sunnah wal jamaah, dari pokok keyakinan di tengah para salaf yang disepakati dari masa ke masa, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Maka ada dari amalan-amalan keimanan yang bisa menambah keimanan itu, membuat hati itu lebih tertata, berada di atas kebaikan. Saya sudah sebutkan pokok-pokoknya ya, dari mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian dari seorang mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari dia mempelajari ilmu agama, dan ini semuanya kebalikannya bisa membawa bahaya terhadap hati. Jadi kalau dia jahil terhadap tuntunan ilmu, kejahilan itu bisa membuat hatinya menjadi kaku. Apalagi kalau kejahilannya datang dalam bentuk dia berpaling dari ilmu. Bentuk berpaling dari ilmu. Berpaling dari ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada sebagian bentuk berpaling itu bisa mengeluarkan dari keislaman. Bisa mengeluarkan dari apa? Keislaman. Karena itulah kita harus memahami ada sebab-sebab yang bisa menambah keimanan. Ini perlu kita perhatikan. Kita pupuk dengan baik di dalam kehidupan kita. Iya. Karena itu dari sebab pokoknya juga adalah banyak tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Tadabbur terhadap Al-Quran. Saya sengaja ya di majelis ini saya fokuskan pembahasan di atas ayat-ayat surah Al-Hajj tadi, ayat 52 sampai 54, agar supaya kita terbiasa di dalam mentadabburi ayat-ayat. Iya. Imam Adz-Dzahabi itu menyebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, adalah guru kami Ibnu Taimiyah, beliau menafsirkan surah Nuh selama 1 tahun dan belum menyelesaikan surah itu. Jadi ini surah Nuh ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah selama apa? 1 tahun dan belum selesai juga. Dia menafsirkannya. Ya. Jadi tadabbur terhadap Al-Quran itu ilmu yang luar biasa. Ilmu yang luar biasa. Karena itulah di majelis-majelis ilmu, seorang paling sedikit dia duduk, dia dengarkan 1 ayat, dia pahami apa makna ayat itu. Ada fikih yang dia bisa pegang dari ayat. Atau dia dengarkan 1 hadits, dia pahami makna hadits itu, ada fikih yang bisa dia petik dari hadits. Itu kebaikan yang sangat besar. Kalau dilatih diri di atas hal ini, maka itu adalah sebab hidupnya hati. Sebab yang menghidupkan hati, membuat hati itu bercahaya, membuat hati itu bercahaya. Karena itu subhanallah, kalau kita masuk di dalam mempelajari tafsir para as-salaf, kadang mereka mengucapkan tafsir-tafsir, pembahasan itu luar biasa. Kalimat-kalimat tafsir yang mereka nukil dari Nabi SAW, mereka nukil dari para sahabat, para tabi'in, ahli tafsir.
menunjukkan terangnya cahaya di dalam dada mereka, sehingga mereka bisa pahami ayat-ayat itu sedemikian rupa. Iya. Dan ini akan menambah keimanan, akan membantu seseorang menata hatinya di atas kebaikan. Karena itu jangan pernah luput dari mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran. Apalagi surah-surah yang biasa kita baca di dalam sholat, itu kadang bukan dikatakan disunnahkan untuk mempelajarinya, tapi hukumnya adalah wajib dia mempelajarinya. Karena itu kita wajib mempelajari makna surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini rukun apa? Rukun sholat. Surah Al-Fatihah rukun sholat. Ya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang hadir di sini belum pernah dengar atau belum pernah hadir majelis tafsir surah Al-Fatihah, sebaiknya di kajian yang akan datang bikin pembahasan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Atau cari ceramah yang menjelaskan tafsir apa? Surah Al-Fatihah. Itu jenis dari ilmu wajib yang kita pelajari. Ya. Wajib dipelajari. Kenapa? Ini terkait dengan apa? Dengan rukun sholat. Iya. Apalagi kandungan Al-Fatihah itu luar biasa. Surah Al-Fatihah ini ummul kitab, ummul Quran, pokok Al-Quran. Kata para ulama, seluruh Al-Quran kandungan dan maknanya berkumpul di surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah berkumpul makna dan kandungannya pada satu ayat berada di tengah surah Al-Fatihah. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini satu ayat ini dijelaskan oleh Al-Harawi dalam satu buku. Kemudian disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam 3 jilid. Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam apa? 3 jilid. Iya. Saya bicara seperti ini tergambar nggak luasnya dan dalamnya surah Al-Fatihah? Memang saya tidak mengajak untuk sampai dalam seperti itu baca 3 jilid. Nah, kalau tidak ada makna-makna umum yang jelas dari surah itu, tafsir umum, seorang paham tafsirnya. Seperti as-sirat. Apa artinya sirat? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, berilah kami hidayah menuju kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Kan begitu kalau terjemahan bahasa Indonesia. As-sirat itu kalau di dalam tafsirnya itu disebut oleh para ulama ada 2 makna. Ada tarik hissi, ada sirat hissi, dan ada sirat ma'nawi. Ada sirat hissi, ada ma'nawi. Yang selalu kita tafsirkan ma'nawi, jalan lurus itu jalan kebenaran, jalan agama, kan begitu. Tapi sirat juga ada namanya sirat hissi. Kita akan lewati, kita akan lihat. Ini sirat yang akan kita lewati di hari kiamat nanti, yang dihamparkan di atas punggung neraka Jahannam, yang setiap dari makhluk pasti akan melewati as-sirat itu. Itu sumpah dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa rabbika", apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam itu. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu yang mesti terlaksana. Makanya ketika seorang memohon ihdinas siratal mustaqim, dia tidak memohon hidayah di atas kebenaran, di atas agama saja di dunia, tapi dia juga memohon hidayah, diberi petunjuk bisa melewati jembatan di mana? Di akhirat. Sekarang saya tanya, dengan tahu penafsiran ini, ada keluasan makna di hati atau tidak? Ada keluasan makna. Dan itu membantu seorang bisa tadabbur terhadap Al-Quran. Karena itu di antara hal yang paling indah untuk seorang hamba di dalam menata hatinya adalah dia banyak tadabbur terhadap Al-Quran. Banyak tadabbur terhadap Al-Quran. Iya. Dan saya itu sangat berharap ya, andai kata setiap ustadz, setiap dai yang berceramah, dia bahas tema apapun, temanya itu dia bahas di atas sebuah ayat atau di atas sebuah hadis. Sebab itulah pendidikan yang paling indah di dalam menata hati dan membuat hati itu teguh di atas kebenaran. Sebab di mana-mana kalau dia berpijak, bukan ucapan ustadz yang dia ingat, tapi ayat maupun apa? Hadis yang disampaikan. Iya. Itu yang bermanfaat untuk hati, dan itu bekal yang paling bagusnya di dalam kehidupan. Baik.
Kemudian di antara hal pokok yang dengannya seseorang menata hati adalah dia hadirkan mutaba'atun Nabi, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Dia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Iya. Apa yang mencocoki sunnah itu yang dia lakukan. Apa yang menyelisihi sunnah dia tinggalkan. Dan jangan sekali-sekali ada seseorang yang berpikir dia bisa mendapatkan dari hati yang selamat, kondisi hati yang baik dengan cara dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisih sunnah itu masalahnya besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih. Ditimpa siksaan yang sangat pedih. Iya. Karena itu ciri orang yang terpelajar, dia semangat untuk mempelajari sunnah. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Nabi mengajarkan begini, itu dia lakukan, dia ikuti. Sunnah Nabi begini, dia kerjakan. Iya. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri, hendaknya kalian selalu berpegang dengan athar, dengan hadits maupun jejaknya para salaf. Kalau misalnya ada tuntunan dalam menggaruk kepala, kamu garuk kepala seperti itu. Kalau misalnya ada, ini sampein apa namanya? Mendalamnya beliau mengingatkan manusia untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini pokok yang sangat indah di dalam menata hati seseorang. Kemudian di antara pokok pula di dalam menata hati ini, waktunya saya sedikit ya. Saya akan selesaikan dalam 5 menit. Kemudian insyaallah taala saya akan baca pertanyaan-pertanyaan. Baik, di antara pokok di dalam menata hati adalah seorang menghadirkan derajat al-ihsan. Menghadirkan derajat apa? Al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Nabi pernah ditanya, "Wa mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ya, ini ihsan namanya. Dan di dalam ihsan ini ada 2 jenjang. Jenjang yang pertama, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini yang paling tingginya. Jenjang yang kedua, dia tidak mampu ke situ. Maka ada di bawah, namanya darajatul muraqabah. Dia merasa Allah selalu mengawasinya, selalu memperhatikannya. Iya, selalu memperhatikannya. Dan ini 2 jenjang yang sangat membantu sekali seseorang di dalam menata hatinya. Karena itu orang-orang yang kurang di dalam khusyuknya. Ya, ini masalah khusyuk, subhanallah ya, termasuk masalah yang paling banyak kita alami di kehidupan ini. Khususnya kita di masa-masa belakangan. Karena memang dari amalan ketaatan yang dahulu dicabut di tengah umat ini terkait dengan khusyuk mereka. Ya. Khusyuk ini di antara pokok di dalam menghadirkannya, dan khusyuk terkait dengan amalan hati. Ya. Pokok di dalam menghadirkannya adalah 2 ini. Dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Bahasanya apa? Seakan-akan melihat Allah. Jelas ya, bukan melihat benaran, tapi seakan-akan. Kalau dia tidak mampu, maka dia yakini bahwa Allah melihatnya. Maka Allah melihatnya. Seakan-akan melihat Allah ini untuk sampai ke sana itu perlu seorang belajar. Perlu dia belajar tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Perlu dia belajar tentang agama, syariat. Kalau dia sudah sampai ke jenjang yang tinggi dalam agama, dia akan sampai ke derajat itu. Bisa dia beribadah seperti itu. Itu kekuatan ilmu, sebagaimana yang sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua, dia merasa diawasi oleh Allah.
Ya, dia ketika berdiri, dia tahu bahwa Allah melihatnya. Makanya karena dia tahu Allah melihatnya, dia malu di atas kondisi yang Allah tidak cinta kondisi itu dari dirinya. Iya. Dia malu di dalam sebuah nikmat Allah berikan padanya nikmat, lalu dia tidak gunakan nikmat itu dalam kebaikan. Ini ihsan, ini luar biasa. Sangat memotivasi seorang hamba berlari kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada negeri akhirat. Kemudian di antara pokok juga di dalam menata amalan hati atau di dalam menata kondisi hati adalah seorang itu selalu menghadirkan bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Dirinya banyak kekurangan. Ini namanya ru'yatit taksir. Dia melihat dengan pandangan dirinya penuh dengan kekurangan. Iya. Dirinya penuh dengan kekurangan. Kalau dia punya prinsip ini dalam menata amalan, menata hatinya, ini akan membantunya di dalam banyak hal, subhanallah. Membantu dia di dalam bertobat kepada Allah, membantu dia di dalam beristighfar, membantu dia di dalam banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibalumi taubat, istighfar, zikir ini semuanya punya keterkaitan khusus dengan hati. Misalnya zikir dikatakan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya itu tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ini ketika dia melihat dirinya kurang di dalam mengingat Allah, dia melihat hatinya banyak kekurangannya, masih banyak kesalahan yang dia lakukan. Begitu dia sholat, dia melihat sholatnya ini, dia masih diserang oleh syaitan dari sana sini, masih banyak di amalan-amalan sholatnya yang pikirannya kemana-mana dan seterusnya. Ketika dia melihat derajat dirinya kekurangan, maka di waktu berikutnya dia berusaha untuk lebih maksimal dan lebih baik. Jelas ya? Ini hal yang besar ya. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi selepas sholat atau dibaca di belakang sholat, zikir yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Jangan sampai dia tinggalkan, dia baca di belakang sholat. Di belakang sholat ini ada dua penafsiran ya. Ada yang mengatakan sebelum salam, dan dia mengatakan setelah salam. Ya, mau dilakukan dua-duanya nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau tidak melakukannya. Baik. Apa doa yang diajarkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu, dalam mempercantik ibadah kepadamu. Ini memang zikir kandungannya supaya kita melihat kekurangan pada kita. Jangan merasa berbangga, oh saya sudah sholat, ya, saya sudah berusaha khusyuk di dalam sholat, ya, syaitan tidak mendekati saya, tiap kali dia masuk saya tinju, akhirnya jauh. Nah seperti itu namanya bersombong. Tapi seorang ketika dia masuk ke dalam sholatnya, begitu dia keluar, dia memohon kepada Allah seperti itu, dibantu, ya. Dan itulah sifatnya para nabi dan para rasul. Lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka berdua diperintah membangun Ka'bah. Saya tanya, perintah dari siapa? Dari Allah. Mereka melakukan sesuatu yang sudah jelas. Itu ketaatan, perintah Allah membangun Ka'bah. Begitu Ka'bah sudah selesai dibangun, apa doa mereka berdua? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Enggak pede mereka. Sudah selesai kerjaan saya. Sebelum gimana? Masih berdoa kepada Allah supaya diterima amalannya. Ini karena dia memandang dirinya banyak kekurangan. Ini ru'yatut taksir. Dan ini kalau dihadirkan di dalam ibadah apapun akan menambah kualitas ibadah itu. Akan menambah kualitas ibadah tersebut. Iya. Dan ini diantara hal yang sangat besar sekali yang hendaknya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Ya wallahu ta'ala alam. Jadi mungkin di tema ini saya sudah memberikan beberapa kesimpulan atau beberapa pegangan pokok di dalam menata hati
Ya, beberapa pokok dari cara menata hati, dan perlu diketahui bahwa pembahasan lebih luas daripada itu, sudut-sudut di dalam fikih amalan hati itu, ya ada pembahasan-pembahasan lainnya. Tapi mudah-mudahan apa yang telah kita terangkan di majelis hari ini bisa menjadi gambaran dan bekal yang baik untuk kita semua di dalam menata hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyirami hati-hati kita dengan keimanan dan ketakwaan, membuat hati kita bersemi dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati-hati ini dari segala penyakit, segala bahaya yang bisa merusak hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita semua dengan kesolihan hati disertai dengan kesolihan amalan dan kesolihan ucapan, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang salih, yang ikhlas, selalu bermunajat dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Wallahu taala alam.